Itu tuh ibunya melihat di kamar mandi, itu ada kuntilanak yang lagi jilatin pembalutnya ASI, bekas dia buang ke dalam kamar mandi katanya. Cerita kali ini datang dari seorang perempuan, sebut saja ASI. ASI ini bercerita ke gua bahwa memang dia mempunyai pengalaman yang sangat menyeramkan menurut dia. Sewaktu dia duduk di bangku kelas 3 SMA waktu bersekolah. Ceritanya pada tahun 2000-an. Waktu itu ASI berniat ingin bolos sekolah bersama temannya Citra. Berniat untuk nonton film bioskop katanya. Kebetulan ada film yang bagus. Boloslah mereka tuh, bernontonlah, nonton film lah mereka di bioskop. Nah, pas lagi nonton, Citra itu kebelet ingin buang air kecil, ngomong ke si ASI. ASI pun bilang bahwa memang ya udah, gue temenin, ayo, tanya. Ya udah, berangkatlah mereka ke toilet. Pas Citra lagi di toilet, ASI pun ngikut, katanya ingin kebelet buang air kecil, ditungguin lah sama Citra juga. Kebetulan memang di situ tuh ASI sedang haid. Nah, dia ganti pembalut itu di kamar mandi itu. Dia buang pembalut itu di tong sampah di dalam kamar mandi. Nah, memang di bioskop itu tuh nggak terjadi hal-hal aneh waktu itu. Pas sampai di rumah, itu tuh tiba-tiba badannya si Asi itu merasa meriang, gak enak badan. Ya mungkin karena jadi lagi haid juga kan. Dia lagi haid karena badannya juga pun lagi nggak enak. Ya mungkin pikiran dia nggak macam-macam waktu itu. Malamnya, itu tiba-tiba Asi kesurupan. Orang tuanya itu datang ke kamarnya si Asi, ibu dan bapaknya. Nyamperin si Asi, itu tuh lagi kesurupan ternyata Asi itu. Kesurupan dia tuh ketawa-ketawa, jadi kayak nggak jelas, kayak benerin rambut, begini-begini itu. Katanya, kata orang tuanya waktu dia kesurupan. Itu kan, nah dipanggillah Ustadz. Ya, memang kebetulan di belakang rumahnya itu ada musola. Dipanggillah Ustadz itu sekitaran habis Isya. Waktu itu tuh datanglah Ustadz itu, dikasihlah air minum, itu sembuh, akhirnya tidurlah si Asi. Nah, keesokannya itu begitu lagi, Asi itu mengalami gangguan-gangguan aneh kata dia. Kalau dia tidur tuh kayak mimpi didatangi seorang perempuan yang mukanya tuh hancur, rambutnya panjang kata dia gitu. Keesokan harinya pun masih berlanjut, Asi pun masih sering kesurupan, bahkan di sekolahnya pun dia masih kesurupan. Itu tiba-tiba dia masih kesurupan gitu ya, mungkin karena berpikir dia lagi haid dan kotor juga gitu kan, makanya tubuhnya itu gampang dirasuki hal-hal gaib. Tapi ini aneh, menurut orang tuanya nggak sampai segitunya gitu, berarti ada yang salah. Nah, akhirnya orang tuanya Asi itu memanggil beberapa kali tuh orang pintar untuk datang ke rumahnya. Terakhir tuh dia panggil Ustadz waktu itu. Nah, Ustadz itu melihat Asi tiba-tiba berbicara gitu. Kamu apa yang diperbuat katanya. Nah, Asi bilang saya nggak ada berbuat apa-apa katanya, saya nggak ada berbuat salah apa-apa sama orang gitu kan. Nah, Ustadz bilang katanya ada yang ngikutin kamu katanya gitu, kamu ada salah katanya. Nah, salahnya di mana gitu kan. Asi pun bingung waktu itu. Akhirnya Ustadz pun memberikan segelas air yang didoain gitu. Nah, itu tuh udah enakan tuh Asi itu. Itu kebetulan malam waktu itu pengobatannya. Nggak lama itu Ustadz tuh pulang. Nah, itu malah jadi parah. Malamnya tuh Asi itu meronta-ronta, itu teriak-teriak, ketawa-ketawa. Nah, pas ibunya mau ke belakang mau ngambil air minum untuk yang diminumkan sama Asi, itu tuh ibunya melihat di kamar mandi, itu ada kuntilanak yang lagi jilatin pembalutnya ASI, bekas dia buang ke dalam kamar mandi katanya. Nah, itu tuh yang sangat menyeramkan menurut ibunya, katanya dia melihat itu tuh kaget. Dan itu tuh langsung bercerita kepada ayahnya bahwa memang dia barusan melihat ada kuntilanak yang sedang jilatin pembalutnya bekas ASI katanya gitu. Nah, gak lama dari itu orang tuanya pun yang ayahnya tuh laku lari ke tempat ustadz yang tadi habis datang ke rumahnya untuk minta diruqyah secara langsung. Akhirnya diruqyah lah ASI di tempat di rumahnya waktu itu. Ya memang dia bilang dia tuh jorok katanya. Ya waktu kesurupannya kuntilanak itu tuh kayak ngomong gitu, perempuan ini jorok katanya, buang pembalut itu sembarangan katanya. Dan itu dalam keadaan banyak
lembaran-lembaran darah seperti itulah gitu kan. Jadi jorok, makanya diikuti sama makhluk halus gitu katanya. Setelah rukiah itu pun ya Asih udah mulai tersadar, dan dia tuh diberitahukan kepada orang tuanya dia waktu itu membuang pembalut sembarangan itu di mana gitu. Nah, cuma Asih ingat-ingat waktu terakhir dia keluar itu tuh dia nonton bioskop siang-siang karena bolos sekolah. Nah, dari situ orang tuanya tahu memang Asih itu bolos sekolah untuk menonton bioskop gitu. Dia buang pembalut itu tuh memang di tempat sampah, cuma nggak digulung, asal main buang ke dalam tempat sampah aja katanya. Ya mungkin dari situ penyebab diikutinya makhluk halus. Ya sampai sekarang sih alhamdulillah sih pun udah sehat gitu kan, udah nggak pernah keganggu hal seperti itu, karena memang kisah masa lalunya dia pernah kejadian diikuti makhluk halus karena sembarangan membuang pembalut. Itulah ceritanya.